kita ke pemaparan materi yang pertama. Nah, materi yang pertama adalah pengukuran. Pengukuran dalam penelitian adalah observasi fenomena dengan maksud agar dapat dilakukan analisis menurut aturan-aturan tertentu. Yang perlu diketahui, pengukuran digunakan untuk memastikan sesuatu yang sedang diamati, misalnya tinggi, berat, jumlah, status sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, skala pengukuran dalam penelitian kualitatif. Skala pengukuran dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, skala kategorikal yang meliputi skala nominal dan ordinal. Yang kedua itu ada skala numerik yang meliputi skala interval dan rasio. Pertama itu ada skala nominal. Skala nominal ini adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya kategori jenis kelamin yang meliputi laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Akan tetapi jarak antar interval antar tingkatan belum jelas, misalnya status sosial yang meliputi tinggi, menengah, dan bawah. Baik, yang ketiga adalah skala interval. Skala interval ini adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, dan jarak antar interval antar tingkatan sudah jelas namun belum memiliki nilai nol yang mutlak. Misalnya, suhu 30 derajat Celcius tidak sama dengan suhu 15 derajat Celcius ditambah dengan 15 derajat Celcius. Kemudian yang keempat ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, dan jarak antar interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai nol yang mutlak. Misalnya berat 100 kg itu sama dengan 2 kali 50 kg. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang kesahihan validitas. Nah, kesahihan validitas ini adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya ingin kita ukur. Nah, contohnya itu mengukur berat badan menggunakan timbangan badan. Kesahihan suatu pengukuran dipengaruhi oleh bias pengukuran. Nah, jadi semakin besar bias, maka semakin berkurang sahih pengukuran tersebut. Nah, terdapat 3 jenis variabilitas yang mempengaruhi pengukuran. Yang pertama itu ada variabilitas pengamat, subjek, dan instrumen. Nah, selanjutnya ada keandalan reliabilitas. Nah, keandalan reliabilitas ini adalah suatu pengukuran yang dimana disebut dengan andal apabila memberikan nilai yang sama atau hampir sama apabila pemeriksaan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, variabilitas instrumen ini merujuk pada berbagai hal yang mempengaruhi ketepatan instrumen, misalnya suhu serta kebisingan sekitar tempat pemeriksaan. Baik, kita lanjut ke materi instrumen penelitian dalam kuantitatif. Nah, instrumen sering disebut sebagai alat pengumpulan data, yang dimana instrumen adalah suatu alat yang kita gunakan untuk mengukur konsep minat dalam suatu proyek penelitian. Dengan menggunakan instrumen akan terjadi proses pengukuran, yaitu memberi nilai atau angka pada objek di suatu kondisi atau kejadian dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan sebelumnya. Nah, cara yang dibuat tersebut harus rasional sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengukuran ulang. Indikasi yang akan diukur harus dijelaskan dalam definisi operasional, variabel atau konstruk serta ditentukan skala pengukurannya. Baik, selanjutnya adalah tentang materi syarat instrumen penelitian. Syarat instrumen penelitian ada 3, yaitu akurasi, presisi, dan kepekaan. Yang pertama, akurasi. Akurasi dari suatu instrumen pada hakikatnya berkaitan erat dengan validitas atau kesahihan instrumen tersebut. Apakah instrumen benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur? Validitas tentang apa yang hendak diukur disebut validitas kualitatif. Instrumen dapat diukur dengan cermat dalam batas yang hendak diukur, maka validitas yang diperoleh adalah validitas kuantitatif. Akurasi ini dimaksudkan tentang suatu instrumen penelitian yang akurat, yang pada hakikatnya akurasi ini berkaitan erat dengan validitas. Validitas pada instrumen itu dapat diartikan dengan alat ukur yang tepat untuk suatu penelitian. Lalu selanjutnya adalah presisi. Presisi instrumen berkaitan erat dengan keterandalan atau reliability, yaitu kemampuan memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran.
Instrumen mempunyai presisi yang baik jika dapat menjamin bahwa inputnya sama memberikan output yang selalu sama, kapan saja, di mana saja, oleh dan kepada siapa saja instrumen ini digunakan, memberikan hasil konsisten atau ajek. Presisi ini bisa kita sebut sebagai jika alat ukur yang kita gunakan itu digunakan berkali-kali atau digunakan oleh orang yang berbeda dengan subjek yang berbeda, maka hasilnya akan selalu konsisten. Setelah itu, kepekaan. Peneliti yang ingin mengetahui adanya perubahan harga variabel tertentu membutuhkan instrumen yang dapat mendeteksi besarnya perubahan tersebut. Makin kecil perubahan yang terjadi, harus makin peka instrumen yang digunakan. Sebagai ilustrasi, stopwatch dengan presisi 0,1 detik tidak dapat untuk mengukur kecepatan gerak refleks. Penggaris dengan presisi 0,1 mm tidak dapat mendeteksi perubahan panjang ikatan dalam perubahan struktur molekul. Selanjutnya akan saya serahkan kepada ini adalah bentuk instrumen. Bentuk instrumen dapat dipilih sesuai dengan metode penelitian yang akan kita lakukan. Jika metode penelitian yang kita lakukan adalah metode kuantitatif, maka bentuk instrumen yang akan kita gunakan adalah sebuah angket atau kuesioner. Jika metode penelitian yang kita gunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka instrumen yang akan kita gunakan berupa observasi dan wawancara atau interview. Pada metode penelitian kuantitatif, angket atau kuesioner disusun berdasarkan dengan item-item dari teori-teori yang akan kita teliti. Item-item tersebut berasal dari aspek-aspek dari grand teori atau dari teori utama yang akan kita lakukan pengujiannya. Selanjutnya yaitu adalah validitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas instrumen itu terbagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama adalah content validity, di mana content validity merupakan lingkup dan isi dalam alat ukur sesuai dengan apa yang sebenarnya akan dinilai. Nah, hal ini dilakukan dengan membandingkan dengan referensi atau sumber lain yang memadai. Selanjutnya ada face validity. Nah, face validity adalah suatu keputusan apakah instrumen yang dinyatakan mengukur konsep yang diinginkan. Nah, dalam face validity ini sifatnya adalah subjektif. Kemudian ada predictive validity. Nah, predictive validity adalah suatu keputusan apakah suatu instrumen dapat dengan akurat meramalkan masa depan. Misalnya tes prestasi dapat meramalkan masa depan akademik, tes kepribadian dapat meramalkan pola-pola perilaku. Selanjutnya ada congruence validity, adalah kemampuan alat pengumpul data untuk mengukur suatu variabel melalui penampilan yang ditampilkan saat ini. Misalnya yaitu mengukur cemas, diukur melalui sikap yang mondar-mandir, bicara tidak terarah, dan juga banyak bertanya. Selanjutnya ada construct validity. Construct validity adalah keterkaitan korelasi antara isi alat ukur dengan teori atau konsep tentang hal atau objek yang akan diukur. Misalnya mengukur nyeri pada anak-anak, maka akan digunakan gambar-gambar. Nah, selanjutnya yaitu ada reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran. Reliabilitas berbeda dengan validitas, karena reliabilitas memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan validitas lebih memperhatikan ketetapan. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan tes race reliability, equivalent atau parallel from reliability, dan juga internal consistency reliability. Untuk mengujinya, tes retest reliability adalah dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Untuk equivalent atau parallel from reliability adalah
pertanyaan dalam bentuk kalimat yang berbeda tapi maksudnya adalah sama, seperti pertanyaannya itu diparaphrase gitu. Selanjutnya ada internal consistency reliability, yaitu diuji dengan menganalisis yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu.